Di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ibnu. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, menebarkan cahaya keemasan di atas hamparan sawah yang hijau. Namun, suasana hati Ibnu tidak seindah pemandangan di sekelilingnya. Dengan napas yang turengengga dan air mata yang mulai membasahi pipi, ia berlari sekencang mungkin menyusuri pematang sawah. Ia baru saja dimarahi oleh ayahnya. Kata-kata ayahnya masih terngiang-ngiang di telinganya, membuatnya merasa sedih dan tidak dimengerti. Kakinya terus melangkah tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari rumah, menjauh dari amarah ayahnya. Setelah berlari cukup jauh, napasnya mulai tersengal. Di tengah lautan padi yang menguning, ia melihat sebuah gubuk tua yang reyot. Gubuk itu berdiri sunyi di tepi sungai kecil yang airnya jernih mengalir. Ibnu memutuskan untuk beristirahat di sana. Ia duduk di lantai bambu yang sudah lapuk, memeluk lututnya, dan akhirnya tangisnya pecah. Isak tangisnya yang tertahan kini keluar tanpa bisa dibendung lagi, bercampur dengan suara gemericik air sungai dan desau angin yang meniup daun-daun padi. Ia merasa begitu sendirian di dunia ini. Kenapa ayahnya tidak pernah mau mengerti? Kenapa ia selalu dimarahi? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Di tengah isak tangisnya yang pilu, tiba-tiba terdengar suara bruk yang cukup keras tidak jauh dari tempatnya duduk. Ibnu terkejut. Ia mengusap air matanya dan menajamkan pandangan. Apa itu tadi? Ia bangkit perlahan, rasa penasarannya mengalahkan rasa sedihnya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati sumber suara yang ternyata berasal dari rimbunnya semak-semak di dekat sungai. Saat ia menyingkap dedaunan, matanya terbelalak. Di sana, tergeletak sesuatu yang kecil dan tampak lemah. Ternyata, itu adalah seekor anak burung. Bulunya berwarna-warni sangat indah, perpaduan biru, hijau, dan sedikit kuning keemasan yang berkilau saat terkena sisa cahaya matahari. Burung itu tampak ketakutan dan salah satu sayapnya terlihat sedikit terkulai. Ibnu terpana. Dari mana datangnya burung secantik ini? Ia menengadah ke langit, mencari-cari barangkali ada induknya atau sarangnya. Tetapi tidak ada apa-apa selain langit biru yang mulai meredup. Mungkin burung kecil ini jatuh dari sarangnya yang ada di pohon tinggi, atau mungkin ia terpisah dari kawanannya saat belajar terbang. Hati Ibnu yang tadinya sedih, kini dipenuhi rasa iba. Ia melihat kelembutan dan ketakutan di mata kecil burung itu. Tanpa pikir panjang, dengan sangat hati-hati, ia merengkuh anak burung itu dengan kedua telapak tangannya. Hangat tubuh burung itu terasa menjalar ke tangannya. Seketika, rasa sedihnya karena dimarahi ayahnya seolah menguap begitu saja, tergantikan oleh rasa tanggung jawab untuk melindungi makhluk mungil yang tak berdaya ini. Sambil menggendong anak burung itu dengan penuh kasih sayang, Ibnu berjalan pulang. Pikirannya sibuk menyusun rencana. Ia tahu, jika ayahnya melihat burung ini, mungkin ayahnya akan semakin marah. Ayahnya tidak suka jika ia membawa pulang hewan liar. Ini akan menjadi rahasia kita, bisiknya pada burung kecil di genggamannya. Burung itu hanya diam, seolah mengerti dan setuju. Sesampainya di rumah, ia mengendap-endap masuk melalui pintu belakang. Ia teringat ada sebuah kandang ayam tua yang sudah tidak terpakai di sudut halaman belakang, tersembunyi di balik tumpukan kayu bakar. Tempat itu sempurna. Dengan cekatan, ia membersihkan kandang itu dan menaruh kain bekas yang lembut di dalamnya sebagai alas. Lalu, dengan sangat perlahan, ia meletakkan anak burung itu di dalam rumah barunya. Hari-hari berikutnya, hidup Ibnu berubah. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah dan setiap sore setelah pulang, prioritas utamanya adalah merawat teman barunya itu. Diam-diam,
ia menyisihkan sedikit nasinya, mencari cacing kecil di kebun, atau menangkap serangga untuk diberikan kepada si burung. Menemania cahaya. Karena kehadirannya telah membawa terang di hari-harinya yang kelabu. Ia sering menghabiskan waktu di belakang rumah, berbicara dengan cahaya, menceritakan semua keluh kesahnya tentang sekolah, teman-temannya, dan juga tentang ayahnya. Ajaibnya, cahaya seolah menjadi pendengar yang baik. Burung itu akan memiringkan kepalanya, menatap Ibnu dengan mata bulatnya yang cerdas, seolah memahami setiap kata yang diucapkannya. Merawat cahaya mengajarkan Ibnu tentang kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Luka di sayap cahaya perlahan-lahan sembuh. Bulu-bulunya tumbuh semakin lebat dan warnanya semakin cerah. Kini, cahaya sudah mulai bisa mengepakkan sayapnya dengan kuat. Bahkan terkadang, ia melompat-lompat di dalam kandang, seolah tak sabar untuk terbang bebas menjelajahi angkasa. Ibnu merasa bahagia sekaligus sedih melihat perkembangan itu. Ia tahu, harinya untuk berpisah dengan cahaya akan segera tiba. Burung ini terlahir untuk terbang bebas di langit, bukan untuk terkurung di dalam kandang. Suatu sore, saat Ibnu sedang memberi makan cahaya, tanpa disadari, ayahnya memperhatikannya dari kejauhan. Ayahnya heran melihat tingkah laku Ibnu yang sering menyendiri di belakang rumah. Dengan langkah perlahan, sang ayah mendekat. "Ibnu, apa yang kamu lakukan di situ?" Suara ayahnya mengagetkan Ibnu. Ibnu panik. Ia takut ayahnya akan marah besar. Dengan tubuh gemetar, ia berbalik dan melihat ayahnya berdiri di belakangnya, menatap lurus ke arah kandang. Tak ada lagi yang bisa ia sembunyikan, dan Gen pasrah, ia meningkir, membiarkan ayahnya melihat cahaya. Ibnu sudah siap menerima omelan. Namun yang terjadi di luar dugaannya. Ayahnya tidak marah, beliau justru berjongkok, mengamati cahaya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kekaguman di sana. "Sudah berapa lama kamu merawatnya?" tanya ayahnya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Sejak waktu itu, Ayah, jawab Ibnu terbata-bata. Ayahnya terdiam sejenak. Ia sadar waktu itu adalah hari di mana ia memarahi Ibnu habis-habisan. Sang ayah menatap Ibnu, lalu kembali menatap cahaya yang kini sudah bisa bertengger dengan gagah. "Kamu sudah merawatnya dengan baik, Nak. Dia tumbuh sehat dan kuat," kata ayahnya sambil menepuk pundak Ibnu. "Dia burung yang indah, tapi tempatnya bukan di sini. Dia harus kembali ke alam bebas." Hati Ibnu mencelos mendengarnya, tapi ia tahu ayahnya benar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Melihat itu, ayahnya tersenyum tipis. "Ayah tidak marah. Justru ayah bangga padamu. Kamu punya hati yang baik dan penuh tanggung jawab." Kata-kata itu bagaikan air sejuk yang membasuh hati Ibnu untuk pertama kalinya. Ia merasa dipahami dan dihargai oleh ayahnya. Keesokan paginya, di pematang sawah yang sama tempat Ibnu menangis dulu, kini ia berdiri berdampingan dengan ayahnya. Ibnu membuka pintu kandang. Cahaya keluar dengan ragu-ragu. Ibnu mengelus kepala cahaya untuk terakhir kalinya. "Terbanglah, cahaya, jadilah bebas," bisiknya. Dengan sekali kepakan kuat, cahaya melesat ke udara, berputar sekali di atas kepala Ibnu dan ayahnya, seolah mengucapkan selamat tinggal. Lalu terbang tinggi menuju langit biru yang tak berbatas, bergabung dengan kawanannya yang entah dari mana datangnya. Ibnu menatap kepergian cahaya dengan perasaan campur aduk. Namun hatinya lega. Di sampingnya, ayahnya merangkul bahunya dengan erat. Pertemuan dengan cahaya tidak hanya menyembuhkan sayap seekor burung, tapi juga menyembuhkan luka di hati seorang anak dan merajut kembali hubungannya dengan sang ayah. Sejak hari itu,
Ibnu mengerti bahwa terkadang hal-hal tak terduga datang untuk mengajarkan kita pelajaran yang paling berharga. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.